Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B, kelas 12 MIPA 3, SMA Negeri 2 Wonosobo. Di sini kita akan membahas tentang upaya mempertahankan integrasi bangsa. Anggota kelompok kami yaitu Adela Dewi Oktavia nomor absen 1, Berta Ayunika Suratno nomor absen 5, Nur Laili Karimah nomor absen 21. Upaya mempertahankan integrasi bangsa. Upaya mempertahankan integrasi bangsa merupakan upaya yang harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia yang bertujuan agar tidak terjadi disintegrasi atau perpecahan. Materi yang akan kita bahas antara lain: 1. Pentingnya menjaga persatuan dan kemajemukan. 2. Bagaimana upaya menciptakan kerukunan. 3. Upaya mewujudkan cita-cita. 4. Upaya memajukan negara. 5. Mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi. 6. Upaya untuk memiliki nilai strategis demi keutuhan bangsa. Yang pertama, kita akan membahas tentang pentingnya menjaga persatuan dan kemajemukan. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Sedangkan kemajemukan di Indonesia sendiri dapat digambarkan sebagai suatu tatanan kehidupan keanekaragaman yang kompleks dengan berbagai wujud kebudayaan yang beraneka ragam. Hal ini menjadi ciri khas daripada bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam budaya dan suku bangsa dengan beraneka ragam bahasanya. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara yang mempunyai banyak keberagaman dan perbedaan perlu mempunyai persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kemajemukan bangsa merupakan hal yang sangat penting. Tanpa persatuan, sebuah negara akan mudah terombang-ambing serta terpecah belah. Selain itu, menjaga persatuan dan kemajemukan akan menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram dalam negara karena setiap orang menunjukkan sikap solidaritas, setia kawan, dan toleran yang tinggi. Adapun beberapa manfaat dari menjaga persatuan dan kemajemukan. Yang pertama, bisa mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. Yang kedua, bangsa Indonesia akan lebih mudah untuk maju dalam berbagai hal. Yang ketiga, supaya tidak terjadi perpecahan bangsa dan keutuhan terus terjaga. Yang keempat, pergaulan antar sesama akan lebih akrab dan rukun. Yang kelima, terwujudnya kehidupan yang seimbang, selaras, dan serasi antar sesama warga negara. Yang keenam, agar tidak timbul konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Dan masih banyak lagi manfaat dari menjaga persatuan dan kemajemukan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana upaya menciptakan kerukunan. Upaya-upaya dalam menciptakan kerukunan. Yang pertama, mempelajari bagaimana sejarah negara ini terbentuk sehingga kita akan memahami bahwa dulunya persatuan dan kemauan rakyat Indonesia untuk membangun negeri bersama-sama lebih besar dibanding mempermasalahkan keberagaman dan perbedaan yang ada. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus saling menghargai apa yang ada di dalam bangsa ini, mulai dari beragamnya suku, bahasa, agama, serta adat istiadat kebiasaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, selalu ingat prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda-beda, bukan berarti tidak dapat bersatu. Selama tetap dalam tujuan yang sama, maka keberagaman suku, budaya, dan agama pun tidak akan menjadi rintangan dalam menciptakan negeri yang rukun dan damai. Yang keempat, memiliki sikap saling mengasihi dan melindungi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan masyarakat, kita harus memiliki sikap saling mengasihi dan melindungi untuk menjaga persatuan dan kesatuan tersebut. Dengan cara itu, lingkungan kita akan sejahtera bebas dari perdebatan atau perselisihan. Sikap saling mengasihi tersebut harus kita ciptakan dan kembangkan di sekitar kita, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di antara tetangga. Bahkan di lingkungan lebih besar, yaitu di dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yaitu upaya mewujudkan cita-cita. Cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, terdapat beberapa upaya yang dilakukan negara, antara lain: 1. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif. 2. Menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 3. Menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata. 4. Memberikan biaya pendidikan gratis di seluruh jenjang pendidikan bagi semua warga negara. 5. Menyediakan infrastruktur dan transportasi yang memadai dan menunjang tingkat perekonomian rakyat. 6.
menyediakan lapangan kerja. 7. Mengirimkan pasukan perdamaian dalam rangka ikut serta berpartisipasi aktif untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Yang keempat, kita membahas tentang upaya memajukan negara. Upaya yang dapat kita lakukan untuk memajukan negara antara lain: 1. Berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman. Dengan aktif mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, kita dapat berpartisipasi menciptakan ide-ide baru yang dapat diwujudkan dalam tindakan nyata demi kemajuan bangsa. 2. Meningkatkan rasa solidaritas dan empati terhadap sesama. Meski berasal dari berbagai latar belakang, kita harus mampu bersatu dan bahu-membahu dalam membangun bangsa. Tingkatkan rasa solidaritas dan empati terutama pada orang-orang dengan keterbatasan agar jurang pemisah antar kelas sosial dapat diredam. 3. Ikut serta dalam proses demokrasi. Partisipasi dalam proses demokrasi dapat terwujud dengan memberikan suara pada proses pemilihan bagi yang telah memiliki hak pilih. Menunjukkan kepedulian terhadap bangsa dengan menyuarakan opini yang bertanggung jawab juga dapat membuka ruang diskusi positif demi mencari jalan keluar atas hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Giat belajar dan tidak mudah putus asa. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, proses belajar jadi lebih mudah. Kita bisa mengakses beragam materi pelajaran dan ilmu pengetahuan dari berbagai dunia. 5. Optimistis dan mau bekerja keras. Optimisme merupakan modal utama untuk meraih mimpi. Nyatakan optimisme tersebut dengan kerja keras. Yang kelima yaitu mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Untuk mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi, yang harus dilakukan diantaranya yaitu: yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu dengan membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Yang kedua, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, yaitu membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan dan hal-hal yang modern, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang ketiga, menyediakan program-program studi berbasis kompetensi yang diakui secara global, yaitu melalui kerjasama dengan universitas-universitas yang terakreditasi secara internasional yang nantinya dapat bermanfaat bagi para mahasiswa di masa depan saat mereka mulai memasuki dunia kerja. Yang keempat, memperkuat pendidikan karakter yang sesuai dengan kebudayaan setempat, yaitu dengan diwujudkannya pelajar Pancasila, yaitu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global serta berperilaku sesuai nilai Pancasila dengan ciri utama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang kelima, mengasah keahlian dalam bidang tertentu. Masyarakat Indonesia juga harus dipupuki oleh banyak pelatihan agar masyarakat Indonesia bukan hanya memiliki tingkat intelektual yang tinggi, tetapi juga dapat memiliki sebuah keahlian dalam bidang tertentu yang nantinya menjadi bekal dalam persaingan global. Terakhir yang akan kita bahas yaitu upaya untuk memiliki nilai strategis demi keutuhan bangsa. Upaya untuk memiliki nilai strategis demi keutuhan bangsa, antara lain: 1. Melakukan usaha bela negara dan pertahanan negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1 dan 2 tentang usaha bela negara, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. 2. Cinta tanah air. Sikap cinta tanah air artinya berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. 3. Membina persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. 4. Sikap rela berkorban. Rela berkorban yaitu kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain maupun bangsa dan negara, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. 5. Menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini perlu disadari dan menjadi pegangan bagi setiap warga negara Indonesia sehingga bisa mempertahankan keutuhan NKRI secara nyata. 6. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, jadi pedoman hidup yang harus dihayati dan diamalkan dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.